Adapun dalil wujubnya segala ilmu yaitu tersebut itu yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, artinya bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Dalam artian apabila ada yang menanyakan kepada kita, apa sih dalil wajibnya kita belajar ilmu agama secara global? Dalam artian ilmu ini nanti ada ilmu alat atau ilmu lughah, ada ulumul aqliyah, ada ulumul aqaid, ada ulumul fikih, ada ulumul tafsir, ada ulumul hadis. Semua ilmu ini dalam secara globalnya apa dalilnya bahwasanya wajib kita menuntutnya? Maka beliau menyebutkan dalil secara global dulu. Baru nanti untuk ilmu tauhid apa dalilnya juga bakalan disebutkan oleh musannif. Galal musannif, adapun dalil wujubnya segala ilmu apapun itu wajib kita untuk mempelajarinya. Namun setiap orang nanti ada ilmu-ilmu tertentu yang dia bidangi. Dalam artian kalau kita belajar nanti kalau di dalam fikih itu ada namanya kitabus siyar, kitab yang menerangkan tentang furudul kifayah. Di sana diterangkan bahwasanya semua ilmu bentuk apapun yang sehingga itu menyempurnakan daripada agama ataupun suatu kampung atau daerah itu hukumnya fardu kifayah. Bahkan ilmu betukangan pun wajib jadinya dipelajari kalau seandainya karena di kampung itu betukangan. Jadi apa? Wajib setiap ngarannya masafatul adwa. Apa masafatul adwa? Perjalanan amunnya kita berjalan batis pagi hari, sore hari berbalik pulang. Nah, kita berjalan pagi, sore sampai pulang ke rumah itu kira-kira berapa kilo tuh? Nah, itu masafatul adwa. Sekeliling itu radar masafatul adwa itu, maka kita katakan kalau ada di kampung itu misalnya ada ilmu nang kededa di sana, misalnya kayak betukangan tadi, maka wajib orang kampung itu mengirim kesan belajar betukangan. Misalnya kalau ada di kampung itu dokter, wajib di kampung itu mengirim orang kesan belajar ilmu kedokteran. Begitulah juga ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu fikih, ilmu tauhid dan lain sebagainya. Maka semua itu kita katakan bahwasanya wajib untuk kita pelajari fi kulli masafatil adwa. Setiap perjalanan atau daerah yang apabila kita berjalan pada pagi hari, sore hari hanya berbalik pulang. Jelas saya itulah. Ini mungkinlah kalau kita berjalan pagi ini ke pasar Kalua sana, kira-kira jam berapa sampai ke rumah? Kira-kira siang kan sampai sudah ya kalau berarti jauhi lagi sedikit. Sampai punya kamu teh jauh esok penanya sampai. Biar dikira-kira aja perjalanan berapa kilo ini, sekitar mungkin 15 kilo lah atau 20 kilo. Kita berjalan batis itu biasanya berangkat pagi, sore hanya terbulik, maka ini masafatul adwa. Maka di setiap masafatul adwa itu wajib ada orang yang menekuni dan membidangi daripada suatu fan tertentu itu. Jelas saya kelah. Apapun itu daripada ilmu. Apa dalilnya tuh deh? Bahwasanya kita wajib menuntut ilmu. Adapun dalil wujubnya segala ilmu yaitu tersebut itu yaitu hadis Rasulullah SAW. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu artinya bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim. Artinya kan ilmu nih banyak, tadi ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan lain sebagainya. Kan apa tadi? Jadi ilmu ma'rifat, ilmu akidah ini didahulukan pada yang lain. Apa dalilnya? Maka jarsidin dan dalil bahwa ma'rifatullah azza wa jalla terdahulu wujubnya dari lain-lain ilmu yaitu dari kitab Zubat. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Artinya yang permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifatullah dengan yakin, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan yakin. Kita kan rancak mendengar bahwasanya puncak keilmuan adalah ilmu ma'rifat ya. Seakan-akan
pengujungan ilmu yang dipelajari itu ilmu ma'rifat. Sebenarnya ini kurang tepat. Ilmu ma'rifat ini dipelajari dari umur 7 tahun. Ilmu ma'rifat ini bukannya puncak daripada segi ilmu. Pian kalau membaca daripada kitab fikih seperti misalnya Fathul Mu'in dengan hasyiahnya I'anatul Talibin, mereka menyebutkan bahwasanya sebelum anak itu baligh, bahkan dari awal inya tamyiz, umurnya 7 tahun, awal wajib bagi orang tua melajarinya tentang sembahyang, menyuruhnya sembahyang. Dan sebelum itu, yaitu adalah mereka harus ma'rifatullah. Dan mereka kada cuma ma'rifatullah, ma'rifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengenal daripada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dalam artian dari kekanakan umur 7 tahun tadi, inya sudah tahu daripada bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kewajiban kita di dalam ma'rifat ini pastinya ada level-level tertentu. Untuk fardu ain bagi setiap orang, inya mengetahui bahwasanya Tuhannya itu secara global. Apa? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka, Tuhan yang mempunyai sifat sempurna dan mustahil mempunyai sifat kekurangan. Itu aja sudah. Sehingga apabila orang takut nih, ya kadang wajib hafal sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu li ta'ala lil hawadits, qiyamuhu bin nafs, wahdaniyat, disebutkan sampai 20 sifat tadi. Yang penting amunnya seandainya orang takut nih, Allah taala mempunyai sifat qudrah kah, kuasa kah? Inya menjawab, cukup aja sudah. Allah taala artinya esa kah, karena dia punya syarikat? Inya menjawab, cukup sudah. Dan kenapa di kampung kita mungkin kada populer kayak ini bahwasanya ma'rifatullah yang pertama kali? Karena kalau seandainya kita tahu nih bubuhan orang-orang kampung bahkan nang nini sudah tua-tua, kita tahu nih artinya Allah taala tuh kuasa kah kada? Nyata kuasa Allah taala aja. Dalam artian ma'rifatullah itu sudah melekat di dalam hati seseorang. Namun kalau seandainya ditakunin dalilnya itu nang kada tahu. Jelas saya kan lah. Dalilnya nang kada tahu. Tapi amunnya Allah taala kuasa, Allah taala mempunyai kehendak, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, Allah taala maha melihat. Siapa yang kada tahu itu? Semua orang mengetahuinya. Jelas saya lah. Maka di situ kena akan kita ketahui bahwasanya kena ada beberapa derajat kena. Yaitu adalah kita katakan setiap muslim ataupun muslimat secara global mereka wajib mengetahui daripada bahwasanya mereka mempunyai Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang dijauhkan daripada segala kekurangan dan mempunyai setiap sifat kesempurnaan. Sudah cukup betulnya. Nah, hanya pulang nimbah itu apakah inya wajib mengetahui dalil-dalilnya apa kada? Maka di situ ada perselisihan pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya inya wajib ma'rifatullah dan inya harus tahu dalilnya. Dalam artian kalau seandainya ditakuni dalilnya apa? Ini Allah taala ada. Jelas saya lah. Maka inya sebutkan bahwasanya kada mungkin inya mengadakan diri sendiri karena itu tahsilul hasil. Kalau seandainya artinya inya diciptakan dari nang lain, maka yalzam fihi tasalsul, wa tasalsul itu muhal, wa yalzam ila yuaddi ila faraghil wujud dan lain sebagainya yang akan kita terangkan di setiap satu persatu daripada sifat kena. Maka itu ada selisih pendapat antara orang. Ada yang mengatakan harus tahu juga, ada yang mengatakan kada. Cukup aja dengan betaklid. Jelas saya lah. Dan rata-rata kita ini bagi yang belum belajar ilmu tauhid secara mendetail, imannya ngarannya iman mugallid, iman orang yang mentaklid. Dalam artian ini yakin bahwasanya Allah taala punya sifat-sifat kekuasaan tanpa ada mencampuri daripada kekurangan daripada Allah taala. Tapi kalau ditakuni dalil kada tahu, artinya punya masalah dalil kada sopan dalil aku kan. Takuni guru aja sana. Ini ilmu ngarannya iman muqallid. Cukup apa kada nang mu'tamad cukup juga. Namun ada sebahagian ulama mengatakan kada cukup. Oleh karena itulah kita harus belajar supaya iman kita kada lagi iman muqallid, tapi iman nang bujur-bujur ma'rifat. Jelas saya kalau inilah. Nah, hakata. Kena ulun terangkan satu persatu lagi. Ternyata buat biar paham tentang ini dulu secara global. Dan dari kitab khutbah lil Habib Tahir bin Husain,
Adakah dalil lain seakan-akan orang Betawi, wahai Habib Osman Betawi, adakah dalil lain? Jurus ini ada. Yaitulah yang disebutkan di dalam khutbahnya Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Jadi kita sering mendengar qasidah yang barusan kalau lantunkan diantaranya Ya Arhamar Rahimin. Itu adalah karya daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Sidin bisiding sanak ngarannya ini dia Thahir bin Husain bin Thahir. Biding sanak nih. Yang mana nang kakak ngarannya Thahir, nang ading ngarannya Abdullah. Ini dari kekanakan mereka menuntut ilmu beimbe dan belajar lawan siapa pertama kali? Lawan Bibi Sidin Acil Babinian. Jelas saya kalau. Tapi Bang Acil Sidin Babinian nih kan sembarang perempuan pulang hafal Tuhfatul Muhtaj, padahal Sidin Babinian. Tuhfatul Muhtaj ini syarah daripada Minhajut Talibin yang dikenal dengan syarahnya mahalli di setiap setiap pondok biasanya. Mahalli dihasyiahkan oleh Al-Imam Al-Ghalyubi dan dihasyiahkan oleh Al-Imam Ghalyubi dan Amirah. Itu mahalli itu. Ada lagi syarah lain yang populer daerah Hadramaut itu ngarannya Tuhfatul Muhtaj yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, itu 10 jilid kitabnya. Ini bibinya Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Bibinya daripada Habibullah bin Husain bin Thahir itu hafal. Dan luar biasalah cara pendidikannya nih. Habibullah bin Husain bin Thahir itu pernah waktu kekanakan Sidin bermainan dengan kawanan Sidin bermainan. Imbah bulik ke rumah mengisahkan kekawanan pas permainan tadi. Artinya bibinya ulun tadi ujar orang ini kayak gini bandar. Biasa saja kekanakan nih Mbah Hanu napa nang di luar tuh dibawanya ke rumah. Jadi bibi Sidin ini ambil siwak. Siwak tuh kan kasar, nang diolah orang besugi tuh. Kalau bahasa Melayunya sugi. Diambil Sidin gusok ke gusinya Habibullah bin Husain bin Thahir sampai berdarah. Akhirnya berdarah. Artinya jar Habibullah bin Husain bin Thahir berdarah nih gusi. Jadi jar bibi Sidin tahu lah kenapa jadi berdarah. Ini gara-gara ikam menyambati kekawanan ikam tadi. Dalam arti apa? Pendidikan dari kekanakan supaya menyambati orang. Artinya menyambati kekawanan bisa berdarah ulang bibir kena. Jelas saya kalah. Naam hakata. Begitulah pendidikan daripada orang-orang terdahulu. Dari kekanakan itu sudah dididik daripada anak-anak mereka. Makanya ujar ulama, la tahzananna 'ala as-sibyani in duribu fal alamu yabra wa yabgal adabu. Ketika kita memukul anak, maka jangan sedih. Karena apa? Karena ketika kita pukul tadi, yang tersisa adalah adab bagi mereka, adapun rasa sakit hilang. Setumat terjadi pukul itu hilang rasa sakitnya. Tapi amunnya kada sudah dipukul, dia biarkan aja ya. Wah, iya sudah. Makanya akhirnya ini banyak kejadian. Ini kada sudah ditagur, kada sudah dipukul waktu kanakan. Imba ditagur nang kuitan, hilang pada kampung. Orang Tanjung sini timbul taka batu licin sana. Kenapa artinya menganggap disariki kuitan? Karena kuitan gak bisa menyariki. Namun pulanglah waktu memukul itu jangan sampai di atas pada umur 10, 11, 12 jangan di atas itu. Karena amunnya sudah karas dah ibarat tantaran unjun tuh sudah hirang, sudah warna sudah coklat dah. Biar diapii kada mau lagi sudah patah beneran. Waktu nang masih sesegarannya masih hijau masih itu nang dibakar aja orang tuh. Sekira unyut dah masih kekanakan umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kenapa dipukul dulu supaya inya terdidik daripada anak tersebut. Wah kata ini ngarannya Habib Thahir bin Husain. Sidin ini punya khutbah. Ada khutbah Sidin. Tipis saja khutbah Sidin itu. Luar biasa di situ nasaih daripada Al-Habib Thahir bin Husain. Kalau Habibullah bin Husain bin Thahir Sidin bisi kitab ngarannya Al-Majmu'. Jadi di situ di Al-Majmu' itu menyebutkan daripada faedah-faedah ilmiah dan lain sebagainya, bagaimana tentang salat, akhlak, adab dan lain sebagainya disebutkan di sana. Ala kulli hal, yang penting kita tahu sudah siapa ini Habib Thahir bin Husain bin Thahir lah, ding sanak daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang bisi karya Ya Arhamar Rahimin. Diantaranya ada juga yang rancak kita baca pas ziarah
Salamullah ya sada minar rahman yakshakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Itu juga karya daripada Ding Sanak Sidin, Habibullah bin Husain bin Thahir. Disebutkan bahwasanya Habibullah bin Husain bin Thahir apabila berjalan dengan Habib Thahir bin Husain bin Thahir ini kakak soalnya. Habibullah bin Husain bin Thahir itu kada mau berjalan di muka belakang. Amunnya kakak Sidin lagi di atas loteng, Sidin kada hakun naik ke atas loteng. Amunnya Ding Sanak Sidin lagi di bawah loteng, Sidin kada hakun naik ke atas loteng. Kada hakun melangkahi daripada Ding Sanak Sidin ini. Luar biasa. Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Dalam artian di sini kita kembali ke topik kita, apa dalil bahwasanya ma'rifat yang pertama kali kita pelajari? Yaitu yang pertama dalilnya dari Zubat, yang kedua yaitu adalah daripada apa yang disebutkan oleh Al Habib Thahir bin Husain bin Thahir di dalam kitab Sidin. Apa ajar Sidin? Fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla al-ibadati wa dzalika haqiqatu ma'na syahadah. Artinya, ketahui oleh kamu bahwa asal agama yaitulah mengetahui Tuhan yang disembah sebelumnya membuat ibadah padanya. Jelas saya lah itulah. Jadi sebelum kita beribadat, makanya seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih pun sebenarnya disebutkan ini. Sebelum kita melajari anak kita tentang sembahyang, puasa dan lain sebagainya, melatih, itu juga kita sambil melajari anak kita tentang ma'rifatullah dan juga mengajari anak kita daripada mengenal Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Kakanakan ini mana aja belajarnya kada pina uyuh bang. Nya penaran naik kakanakan tuh. Cuma nya sambil mendengarkan aja mah hafalinya kakanakan tuh. Makanya sebelum guring misalnya biasakan apa? Baca daripada doa bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Hendak guring tuh. Nya mendengari aja tuh awalnya. Karena lawas-lawasan hendak guring nya nah ya hendak baca bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Yang hendak makan dibiasakan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena tuh awalnya mendengari aja, karena ada kena menyorangan hendak makan tuh bismillahirrahmanirrahim. Artinya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jelas ya kalau inilah. Nah kayak itu juga karena akhirnya dia bertakon siapa gerak Allah itu. Artinya Allah itu Tuhan kita. Sudah cukup ya sudah. Oh Allah Tuhan kita. Oh Allah Taala itu Tuhan kita. Nah kayak apa sifatnya? Maha kuasa, mempunyai segala kesempurnaan. Allah Taala kayak apa? Allah Taala itu kan udah punya kekurangan apa-apa. Napa aja gerak-gerik kita? Allah Taala yang menciptakannya. Oh luar biasa. Jelas saya kalau sudah indah, kada perlu sampai mendetail benar. Imbah itu pulang. Dari mana kita tahu tentang Tuhan? Artinya ada utusannya. Siapa? Ngarannya Muhammad ibn Abdillah. Kenal sudah? Oh Muhammad bin Abdillah. Siapa itu? Beliau adalah orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Sallallahu wasallam wa baraka. Di mana sih dilahirkan? Artinya di Mekah. Di mana sih diwafatkan? Di Madinah. Jelas saya kalau itulah. Itu sudah cukup bagi pengenalan bagi anak kita. Dan itu dikumpulkan di dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Jelas saya kalau inilah. Naam. Jadi apa? Sebelum daripada beribadah Sidin, kita harus mengetahui Tuhan yang disembah itu. Jelas saya kalau inilah. Kenapa jadi nangka itu? Ini biar gampang. Ulun berikan penyederhanaan bagi puan pian. Nanti ketika kita belajar ilmu tauhid, pasti pertama kali yang dipelajari kitab tauhid aja, apa aja pian? Pasti uluhiyat dulu tentang ketuhanan. Terus apa? Hanyar an-nubuwat tentang kenabian, hanyar as-sam'iyat tentang barzakh sampai padang mahsyar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nangke apa orang hendak tahu tentang hari kiamat, padang mahsyar dan lain sebagainya, amunnya kada mempercayai daripada Tuhan dulu. Jelas saya itulah. Inya hendak mengetahui bahwasanya utusan Allah nih, bukan nabi, bukan rasul. Nangke apa inya madahkan utusan Allah, amunnya kada meyakini ada Allah nama utus tadi. Makanya nang pertama kali ditancapkan dulu yaitu adalah ada Tuhan dulu. Jelas saya lah. Hanya ketika kita meyakini adanya Tuhan dengan sifat-sifatnya, artinya ada utusannya Allah ini. Siapa utusannya? Karena ada bubuhan ambiyanya itu. Amunnya kita kada percaya Tuhan, nangke apa hendak mempercayai bubuhan nabi? Tuhannya aja kada percaya, nangke apa mempercayai daripada utusannya. Makanya awal sifat yang dipelajari apa? Sifat wujud kena tentang adanya Tuhan. Nangke apa
anak mempercayai tentang ucapan Allah. Nangkaipa anak mempercayai sifat Allah Ta'ala kuasa. Amunnya kada mempercayai adanya Tuhan dulu. Ada dulu Tuhan, hanya Tuhan tadi bersifat dengan sifat-sifat tertentu. Jelas saya inilah. Makanya itulah kenapa sifat Tuhan, ketuhanan itu pertama kali hanya para nabi, hanya imbah itu kita mempercayai buhan nabi, hanya setelah kita mempercayai nabi tadi mempercayai apa saja yang dikhabarkan oleh babuhan nabi, iya tentang barzakh dan lain sebagainya. Amunnya kada percaya orang apalagi mempercayai daripada ungkapannya. Amunnya kada mempercayai daripada Tuhan, maka apa mempercayai daripada para nabi. Makanya jawaban ulama, ma'rifatullah itu kalau diumpamakan dengan pohon, maka ma'rifatullah itu bagaikan bibit lah ngarannya lah. Apa? Biji ibaratnya pohon durian dulu ya Allah. Pohon durian ada aninya tuh, bijinya tuh nang ditanam. Maka ma'rifatullah bagaikan biji nang ditanam tadi. Terus apa? Ketika sudah tumbuh daripada ma'rifatullah tadi, mengenal bahwasanya ada Tuhan, ada utusannya, dan ada daripada nanti kelak as-sam'iyat daripada hari kiamat dan lain sebagainya, maka tumbuhlah di situ daripada amal lahirnya, iya syariatnya. Ketika kita beramal soleh dan lain sebagainya, itu amal soleh diumpamakan dengan pohon yang tumbuh, lawan ranting-rantingnya, lawan daun-daunnya. Setelah pohon tadi berkembang, ganang, bisi ranting, bisi daun dan lain sebagainya, maka akhirnya pohon tadi mempunyai buah. Buahnya apa? Yaitulah ihsan. Ketika beribadah kita seakan-akan melihat Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala melihat kita, dan kita bagus akhirnya akhlak lawan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Dari sini juga ada sebahagian daripada ulama memberikan perumpamaan yang lain. Artinya coba pertanyaannya, pohon ini dari apa tadi? Dari biji ya Allah. Mbak itu pulang jadi apa? Jadi pohon besar inya. Ini pohon supaya inya tumbuh besar itu melewati perjuangan ini. Apalagi amunnya seandainya ditanam pada musim pecengklik, pada musim kemarau. Wah, benar tuh. Hendak berjuang tumbuh hidup nih pohon ini. Perlu disiram dan sebagainya. Subhanallah, ketika gana pohon ini berbuah, buahnya kesan siapa? Kesan inya kah? Kesan orang kah? Pohon durian kah? Ditanam bijinya, beganal, pohonnya beranting besar, ada buahnya kesan pohon kah? Kesan orang kah? Subhanallah, kesan orang. Ini adalah perumpamaan daripada hambanya Allah Subhanahu wa taala, bebuhan manusia makhluk ini. Artinya ketika kita ma'rifatullah, kita beribadah, kita bermuamalat dengan manusia, kita bekerja dan lain sebagainya, itu hasilnya sebenarnya yang paling banyak itu dijulung ke orang kada kesan kita. Jelas itulah. Makanya dalam hadis Nabi Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Karena amunnya kada bermanfaat napa? Biar sugih nang kebon nya kada bermanfaat kan napa? Biar jagau nang kaya apa kada manfaat napa? Biar jabatan nang kaya apa aja kada manfaat napa hasilnya? Selama orang tadi masih menimbun ke sendiri seorang, nang penting aku, nang penting ini kada peduli artinya orang lain, berarti ada kekurangan bagi orang itu. Karena orang yang paling bermanfaat, orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi nang lain. Jelas saya inilah. Naam, hakada. Terus pulang. Ini adalah dalil kalam ulama lah dari Zubat, dari khutbahnya Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Adapun di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dalil Qur'aninya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani, surah Yusuf. Ini dalil Qur'annya nih. Yaitu adalah katakan olehmu wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru kalian, mengajak kalian untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghadapnya kada sembarangan, ala basiratin, atas dasar ilmu pengetahuan, atas dasar dalil, kada sembarangan, ala basiratin, dan itu berlaku ana bagiku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutku. Ini sebahagian orang, ini amunnya kada dalil dari Quran,
Kada dalil dari hadis, kada menerima. Artinya ini kan dari Zubat. Ini daripada dalil Abdullah bin Salim bin Tahir. Dari dalil Qur'annya Pak, ini barusan. Dalam artian ulama kita tidaklah mengeluarkan daripada ungkapan, argumen dan lain sebagainya kecuali sebenarnya itu ada dalil dan landasannya daripada Al-Qur'an. Cuma untuk mempermudah bagi kita akhirnya dengan takbir nang gampang. Banyak yang baca Quran siapa nang paham ini? Amunnya kada bukan ulama juga. Akhirnya disederhanakan dalil tersebut dengan ungkapan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul illahi bistigani. Jelas saya kelah inilah. Hakata. Naam. Itu dalil dalam Al-Qur'an, dalil dari para karam ulama dan dalil daripada khutbahnya Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Jelas saya kelah inilah. Naam. Dan pulang sebenarnya untuk menjadi batu loncatan atas segala apapun daripada ilmu ma'rifat ini, yang paling penting itu dua hal. Yang pertama, dari sudut pandang kita melihat bagaimana Allah Ta'ala. Maka yang paling penting kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengiktikadkan dengan yakin bahwasanya Allah Ta'ala maha kuasa. Dalam artian namanya maha kuasa, tidak ada yang mencegah Allah Ta'ala, tidak ada yang membuat Allah Ta'ala merasa keberatan. Jelas saya lah. Karena Allah Ta'ala maha kuasa. Terus lagi Allah Ta'ala itu mempunyai nizamul kauni, mempunyai aturan alam semesta. Semua daripada selain Allah Ta'ala itu ngarannya alam semesta, mempunyai aturan. Jelas saya lah inilah. Yang mana aturan ini secara adatnya harus diumpati. Dalam artian orang amunnya hendak bisi anak harus menikah dulu. Ada lelakian, ada bebinian. Berkumpul lelakian bebinian tadi, maka akhirnya lahirlah seorang anak. Jelas saya lah. Amunnya orang hendak memasak, nizamul kauninya nyalai api, nyalai kompor atau wahini dengan listrik. Jelas saya lah. Hanyar jarang di atasnya nasi kah, baras kah, banyo kah, hanyar mau masak. Amunnya hendak inya berjalan dengan perjalanan yang cepat, maka inya harus memakai transportasi yang cepat juga. Jelas lah, ini ngarannya nizamul kauni. Amunnya hendak turun hujan, maka harus melewati banyu lautan yang naik dikumpulkan oleh awan hanya disebarakan daripada hujannya dan lain sebagainya. Sudah jelas? Ini ngarannya nizamul kauni. Amunnya orang hendak bisi buah sawit, misalnya hendak bisi buah sawit, maka inya harus menanam kecambahnya dulu. Hanyar tumbuh pohonnya, sudah ganang, sudah mulai orang tuh maurak daripada daunnya, maka kena tumbuh daripada pohon sawitnya, buahnya tadi dari buah pasir lain sebagainya. Amunnya seandainya orang bisi buah sawit tapi kada nanam pohon sawit, berarti menjuntan sawit orang tuh. Jelas saya kalau ini nizam kau nih. Ada orang babinian timbul bisi anak laki kada bisi. Secara nizam kauni berarti ada sesuatu yang mencurigakan. Namun nizam kauni ini karena Allah Ta'ala maha kuasa, bisa dirubah oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang tertentu. Jelas saya gelah. Nizam kauni ini bisa dirubah oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang tertentu. Di antaranya bubuhan ambiyanya, utusan Allah Ta'ala. Maka ketika menyalahi daripada nizam aturan alam semesta ini, bagi para rasul dan ambiya ngarannya mukjizat. Jelas saya gelah. Maka karena Allah Ta'ala maha kuasa, Adam punya aturan tadi dirubah. Akhirnya apa? Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah SWT tanpa ayah dan ibu. Sayyidatuna Hawa diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa ibu. Sayyiduna Isa diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa ayah. Nabi Muhammad SAW, beliau yang harusnya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 40 hari berangkat, 40 hari bulik, sidin dalam waktu 1/4 jam, bahkan kurang daripada itu sudah bulik pulang ke Mekah. Jelas saya kena itulah. Sayyidatuna Maryam waktu sidin bakhalwat, waktu kekanakan masih halus benar. Ada yang mengatakan bahwasanya umur paling 7 tahun 6 tahun beribadah. Karena sidin dikurung oleh Sayyiduna Zakaria. Sekalinya apa? Sekali masuk ke
tempat pekhaluatan daripada Sayyidatuna Maryam, harus ada makanan. Wajada indaha rizqa, ada rezeki. Yang mana artinya itu adalah makanan nang kada di musimnya. Ibaratnya kada musim durian, ada durian. Jelas aja lah. Ada mangga padahal ada musim mangga. Artinya anna laki hadza. Dari mana kamu datang daripada ini? Qalat huwa min indillah. Itu berasal daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu menyalahi daripada nizam kauni, menyalahi daripada adat. Siapa yang menyalahi? Maulah menyalahi adat ini? Allah Ta'ala yang maha kuasa. Dan kadedanang maulah Allah Ta'ala berat. Makanya nanti akan datang ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syariat. Hukum adat ini kau berubah. Inilah adat, maksudnya nizamul kauni. Bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala nang maha kuasa. Jelas ya kalian. Adapun hukum akal kada kau berubah. Karena apa? Hukum akal ini kenapa jadi kada berubah? Mau orang muslim, mau orang kafir, mau inya lahir di Kalua, mau di Banjarmasin, mau di Amerika, mau di Brazil, mau di Kolombia dan lain sebagainya, kada mau berubah. Karena akal ini diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai alat berpikir untuk membuktikan bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan mereka. Jelas ya lah. Seandainya akal ini berubah, maka bisa saja agama orang setiap daerah lain-lain jadinya. Tapi karena akal ini sama, maka semuanya yang berakal, yang berpikir dengan sebenar-benarnya mempunyai kesimpulan bahwasanya Tuhan mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Apa dalilnya? Kena akan ulun terangkan satu persatu di setiap daripada sifat. Jelas ya kalau inilah. Naam.